Podcast Suara 8, we can hear your voice. Assalamualaikum. Halo guys. Welcome to Suara 8. We can hear your voice. Ini kan masih episode pertama dari Suara 8 ya. Jadi bisa disebut launching lah. Gimana kalau kita kenalan dulu? Oke, kamu dulu lah yang mulai. Kenalin, aku Irma. Dan Zizi. Untuk beberapa menit ke depan, kita berdua akan mengisi waktu luang kalian dengan sharing tentang banyak hal. Dan gak itu aja loh, nanti juga akan ada mini quiz nih. Nah, bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, bakalan dapat hadiah dari Suara 8. Jadi, buat kalian yang pengen dapetin hadiahnya, kalian harus stay tune dari awal sampai akhir. Karena pertanyaannya nanti, itu seputar topik yang bakal kita obrolin. Dan informasi lebih lanjutnya bakalan kita bahas nanti di akhir cerita ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, stay tune di sini ya, jangan kemana-mana. Ngomong-ngomong, kita tadi udah kenalan ya. Jadi kayaknya kita perlu ngenalin apa itu Suara 8 ke kalian semua. Nah iya dong. Nah buat kalian yang belum tahu nih, Suara 8 itu adalah sebuah project podcast dari SMK Negeri 8 Semarang. Dan podcast ini tuh masih baru, fresh from the oven. Di sini kita berdua itu sebagai host atau tuan rumah dari Suara 8. Tapi kalau podcast gak ada tamunya kan kayak kurang gimana gitu ya. Iya ya Kak, kurang komplit gitu loh. Tapi santai aja, karena hari ini kita udah kedatangan tamu spesial kok. Nah, beliau ini adalah sosok yang sangat istimewa dan penting di SMK kita. Jadi langsung aja kita sambut Ibu Kepala SMK Negeri 8 Semarang, Bu Harti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Bu. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak ya Bu karena udah mau ngeluangin waktu buat datang ke sini. Ibu ini tamu pertama kita loh Bu. Oh iya? Spesial sekali Bu. Iya. Sebelumnya gimana kabar Bu Harti? Apakah aktivitas masih lancar di tengah pandemi seperti ini Bu? Ya, alhamdulillah selalu semangat di era pandemi Covid ini. Makanya patut banget ya tiru gitu kan. Nah, Ibu, podcast Suara 8 ini kan Ibu sendiri yang mengusulkan ya Bu. Itu alasannya kenapa Bu? Kok tiba-tiba mau banget mendirikan sebuah podcast gitu? Nah, untuk podcast ini memang ini lahir ya. Lahirnya podcast ini Suara 8 sesuai dengan eranya kalian. Kalian ini kan berada di era milenial. Kata orang ini era abad 21. Ada yang mengatakan era 4.0. Nah, kalian bisa eksis di era ini apabila kalian punya 5 kompetensi. Nah, 5 kompetensi ini sering disingkat dengan 5K. Kreatif, ya. Kreatif itu artinya selalu menemukan hal-hal yang baru. Yang kedua, kolaboratif, mampu kerja sama dengan siapa saja. Kayak kita ini ya Bu. Iya betul, ini sudah kolaborasi antara kalian dengan saya. Kemudian ada lagi namanya berpikir kritis. Iya, ini berpikir kritis itu berpikir kelas tinggi, kelas dewa lah ya. Kelas dewa juga loh ya. Iya. Kemudian ini yang penting ya, harus mampu komunikasi. Nah, ini pas banget untuk podcast. Dan yang terakhir namanya adalah berpikir sistematis ala komputer. Nah, untuk berpikir sistematis ini adalah pola berpikir seperti pemrograman. Setidaknya berpikir jika plan A tidak bisa gunakan plan B. Berarti harus sudah berpikir lebih jauh gitu ya. Ya, terencana dengan baik. Nah, 5K ini sering juga dikenal dengan 5C. Iya, Kreatif, collaboration, critical thinking, communication, and computing competence. Penting banget ya kayaknya 5K ini. Harus diinget-inget nih guys, jangan sampai lupa. Kalau perlu dicatat juga, siapa tahu nanti keguna gitu kan. Ngomong-ngomong soal podcast itu, Bu Harti dapat inspirasi dari mana? Nah, inspirasinya tadi agar kalian mampu bertahan di era distraksi. Era distraksi adalah era yang penuh ketidakpastian. Tadi kalian harus punya sangunya 5K tadi. Nah, 5K ini sangat cocok di era sekarang. Apalagi kalian kan tahu kita semua merasakan kita menghadapi era pandemi COVID-19. Iya, benar banget Bu. Susah sekali. Nah, itu antara lain. Agar kalian tidak seperti penghuni museum ketika kita tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Mau tidak jadi penghuni museum? Tidak mau ya. Iya, ditonton, tidak mau ya. Kenapa harus podcast? Bukannya multimedia ini kan dunianya banyak ya Bu, meluas.
ada televisi, desain, dan juga yang lain. Kenapa milihnya podcast? Iya, podcast ini pas banget. Coba kalian selama 4 bulan ini kan lagi mengikuti pembelajaran online ya. Iya. Nah, kalian tentu merasakan sudah sampai masa-masa jenuh, masa-masa bosan. Bener banget kita itu. bosan. Iya. Di rumah ngeliatin HP mulu. Kadang kalau misalnya pelajaran udah selesai kita bingung mau apa. Biasanya kalau di sekolah kan kita bisa jajan ke kantin gitu. Tapi kalau di rumah nggak ada jajan ya males gitu jadinya. Iya, belum lagi kalian kan butuh data. Data Iya, untuk bener. online, butuh berapa coba? Ya, belum lagi kalau HP lagi lemot, tentu kalian tambah bete kan ya. Iya, bener banget itu. Mungkin seharusnya kita udah siap sedia kuota, tapi yang namanya di rumah karena nggak ada kegiatan lain, pasti kita ngabisin kuotanya tuh langsung cepet banget gitu loh. Iya, nggak terasa kan? Iya. Nah, apalagi sekarang podcast itu lagi ngehit loh ya. Kan lagi trending, ya, lagi banyak orang yang jatuh cinta, lagi sukanya dengan podcast. Untuk itu SMK 8 melalui Suara 8 memberikan solusi bagaimana format suara yang ringan ini bisa untuk mengurangi kejenuhan, bisa juga untuk hiburan. Bener Ya banget. kan merasakan ringan cuman mendengarkan. Karena mendengarkan tuh lebih gampang gitu ya Bu. Kalau misalnya kita di jalan kita masih bisa kayak dengerin musik, jadi sama aja kayak kita dengerin podcast gitu ya Bu ya. Iya, benar banget. Nah, dengan podcast ini kalian bisa melakukan dengan apa saja. Bahasa kerennya itu multitasking. Ya, kalian bisa sambil makan, sambil dengerin podcast kita. Bisa mengerjakan tugas, misalkan tugas desain sambil mendengerin Suara 8. Bahkan coba kalian ada yang mandi pun sambil bawa HP kan. Nah, Iya, siapa tahu ada juga ya di rumah ya kayak gitu, di kamar mandi bosen bawa HP, podcastan gitu kan. Untuk sasarannya sendiri yang ditargetkan Suara 8 itu untuk siapa? Nah, ini pas banget untuk kalian. Karena podcast ini memang formatnya dari siswa untuk siswa. Tapi kalian kan tidak bisa kerja sendiri. Tadi harus berkolaborasi. Ya, kompetensi, kemampuannya siswa berkembang dari siswa oleh siswa. Kolaborasinya dengan siapa? Dengan IDUKA. IDUKA itu apa? I-nya industri, DU-nya dunia usaha, K-nya adalah dunia kerja. Nah, itu tadi dari siswa, kolaborasi dengan IDUKA, kolaborasi juga dengan sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu sekolah setingkat dengan kita, itu juga vokasi SMK. Di atasnya kita ada perguruan tinggi yang khusus bidang vokasi. Misalkan D3 vokasi animasi, D4 itu program-program vokasi. Nah, ini penting banget untuk kalian SMK karena kita punya Dirjen Pendidikan Vokasi saat ini sedang launching program. Nah, sudah tahu belum programnya? Oh, belum Bu, kasih tahu dulu. Nah, ini unik, programnya adalah pernikahan massal. Wah, pernikahan masal Bu. Iya, nah siapa yang menikah? Bukan kalian menikah, tapi yang menikah adalah SMK dengan IDUKA. Oh, kirain. Iya. Kirain. Makanya podcast ini ada sasarannya itu tadi pas banget era ini, ya. Pas banget dengan siswa, pas banget dengan era pernikahan massal. Ini juga bisa kolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat, bahkan lembaga pemerintah gitu. Itu nanti akan terlihat dari program-program yang spesial. Maksudnya jangkauannya jauh banget ya Bu kalau podcast nih ya, keren banget ya berarti ya. Oh ya Bu, ini program kan masih baru banget ya. Pastinya sebuah program itu pasti harus ada goalsnya nih Bu. Lah tujuannya didirikan Suara 8 ini apa Bu? Nah, goalsnya ini sesuai dengan program-program yang nanti kita launching. Misalnya ini ada program ngabari. Ngabari. Iya bener, ngobrol bareng IDUKA. Nah, Oh, IDUKA yang tadi itu yang industri, dunia usaha, itu, dunia iya. kerja. Nah, Terus ada lagi ya Bu? ada lagi yang asik ini. Ini kalian banget ini. Ngopi sih. Oh. Iya. Apa itu, Bu? Ngopi, ngobrol bareng alumni. Si-nya ini spesial loh.
SMK 8 idola kita. Masih sama idolanya kayak. Cocok banget ya buat kita yang suka ngopi-ngopi. Wah, itu kalian harus dengerin banget nih karena ini pas banget untuk remaja ya kan. Yes. Ada lagi, Bu? Oh iya, ada lagi ini yang namanya juga cantik ini, Charlie. Charlie. Cakap bareng ahli. Kita bisa sharing bareng ahli-ahli sesuai dengan kompetensi kalian. Ini sangat menantang, bahkan kalian bisa berkolaborasi lagi dengan ahli-ahli. Berarti ahli-ahlinya itu bisa juga diundang dari luar sekolah nggak? Sangat bisa, bahkan ahlinya bisa diambil dari industri, bisa diambil dari dunia usaha. Bahkan suatu saat nanti jika bahasa Inggris kalian atau bahasa Jepang sudah terasah, boleh juga ngobrol dengan ahli-ahli dari asing. Iya. Jadi sampai ke luar negeri turis gitu ya, Bu? Iya. Terus ada lagi nggak, Bu? Kira-kira? Ada, ini ya, ini yang program uniknya di sekolah kita, namanya Obral. Obrol bareng lansia. Lansia juga. Iya, iya. Kenapa ngundangnya lansia? Itu tamunya harus yang udah lanjut usia atau gimana, Bu? Nah, untuk lansia ini sebetulnya kita itu mau mengembangkan kompetensi caregiver. Nah, caregiver ini kan kompetensinya untuk pendamping lansia. Maka ngobrol dengan lansia ini sangat perlu. Bagaimana kita terbiasa ya komunikasi dengan lansia. Ini kita wadahi dengan obral biar kita bisa mendampingi dengan pas. Wah, kita sebagai anak muda jangan lupa tata krama juga ya kan, Bu? Mungkin masih ada lagi, Bu, program. Ada loh. Ini kita kan ada di Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah terkenal dengan slogan Gayeng. Kita juga mau launching namanya Gineman Gayeng. Iya, itu ngobrol basa Jawa. Nah, biar kalian terasah tata krama, sopan santun. Kalian tidak tercabut dari akar budaya lokal. Gitu. Berarti selain kita ngomongin yang ada di luar negeri ataupun yang di modern aja nih, kita ternyata juga ngobrolin yang tentang tradisional juga gitu ya. Iya, benar. Nggak lupa sama Jawa gitu kan. Iya, tapi kita ini juga dibekali dengan program yang go internasional, namanya Chit Chat with Us. Ini bahasa kerennya daily conversation, ngobrol in English. Nah, conversation pakai bahasa Inggris itu, Bu. Iya, kan biar kalian ini siap untuk go internasional. Bahkan ada yang lebih spesial lagi. Ini lebih khusus untuk jurusan caregiver. Namanya program Pera Pera Nihongo. Apa itu, Bu? Baru dengar. Nah, ini kalau tadi ya ada Gineman itu dalam bahasa Jawa, kemudian Chit Chat with Us dalam bahasa Inggris, Pera Pera Nihongo ini lancar berbahasa Jepang. Wah, keren ya. Wah, Keren banget. Itu programnya banyak banget tuh dari Suara 8. Seharusnya kalian tertarik lah, setidaknya 2 ataupun 3 itu ada juga yang dari bahasa Jepang loh. Siapa tahu nanti bisa ngobrol-ngobrol gitu kan, banyak ngobrol sama turis gitu ya. Oh iya, mau dijeda dulu nih, Bu. Tadi kan kita di awal-awal kan udah bilang nih, Bu, kita mau ngadain mini quiz nih, Bu, buat kalian. Mini quiznya ini pertanyaannya kita udah nyiapin dong tadi ya. Ini tadi ada ide melintas di kepala nih. Pertanyaannya adalah, tadi kan Ibu Harti kan sempat membahas tentang 5K nih. Nah, 5K itu apa aja sih? Silakan ditulis kalau mau difoto juga gak apa-apa. Komen aja gitu. Oke, nanti pemenangnya akan diinformasikan di episode selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dari Bu Harti, apakah ada tanggapan tentang pandemi COVID-19 dan tips-tips untuk siswa agar di rumah tidak malas belajar? Oh iya, ada. Kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita itu masuk pada era distraksi, era ketidakpastian. Untuk itu, kalian semuanya harus punya strategi. Nah, selain itu, di SMK 8 sendiri sudah memberikan beberapa solusi, antara lain memberikan subsidi data, yaitu subsidi data internet bagi siswa maupun gurunya. Wah, asik banget itu ya, Bu? Iya. Kayaknya kita udah dikasih banyak bantuan gitu ya dari sekolah ya rasanya ya. Iya,
Tidak hanya kalian, gurunya juga dilatih bagaimana menggunakan media pembelajaran yang pas untuk era digital sekarang ini. Bahkan gurunya juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan daring. Itu untuk membantu kita juga ya dalam pembelajaran di rumah, makanya itu udah dikasih tugas ya tinggal ngadapin tugas aja, udah gitu nggak usah juga susah gitu Nah, kan. betul banget itu. Maka yang paling penting justru ini. Kalian harus menemukan passionnya, harus menemukan gaya kalian sendiri. Kalian harus mampu men-self-driving. Bagaimana kalian mendorong, menggerakkan diri kalian sendiri. Tapi Bu, yang namanya self driving ini kan nggak semua orang punya ya Bu. Kadang kita kan harus punya gaya, punya style sendiri dalam belajar. Nah saya ini orangnya nggak style banget Bu. Kalau misalnya belajar lewat audio, saya harus kayak langsung ketemu sama gurunya langsung biar enak gitu Bu. Pelajaran masuk ke kepala itu lebih gampang. Nah itu ada usul nggak Bu kayak gitu? Oh, ini bagus ini. Saya kira banyak ya yang pengennya belajar ala-ala seperti ketika tidak ada pandemi COVID ya. Iya Bu. Pengennya langsung ketemu dengan gurunya. Tapi jangan lupa kita tadi masuk era disrupsi, era ketidakpastian. Kita harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Kita jelas tidak boleh namanya pertemuan, berkerumun, berjabat tangan. Maka kita harus taati protokol kesehatan. Bolehnya antara lain melalui daring, melalui suara, maka mau tidak mau ini menjadi solusi yang harus kita gunakan. Nah, intinya ketika kalian tidak suka dengan pola itu, maka kalian harus mampu membangkitkan gaya. Belajar itu menjadi gaya hidup, bukan paksaan. Sehingga tidak jadi beban. Itu tadi intinya di self-driving. Coba kalau kalian mengerjakan tugas itu karena disuruh-suruh oleh orang tua, itu namanya didorong. Coba kalau mengerjakan tugas itu karena takut tidak dapat nilai, itu namanya ditarik. Tapi kalian belajar menghadapi situasi yang tidak dikehendaki, situasi ini diubah menjadi belajar itu gaya. Belajar itu gaya gue, jadi bukan paksaan gitu. Oke ya? Iya, berarti harus ada kayak inisiatif dari dalam diri sendiri gitu ya Bu. Iya betul, mendrive, memotori, menggerakkan. Kontrol diri sendiri Iya. gitu. Iya. Ini saran dari kepala sekolah SMK Negeri 8. Enggak cuma buat saya, buat kalian juga yang di rumah kalau merasa kesusahan belajar tanpa melihat langsung guru. Nah, itu enggak apa-apa, ikutin sarannya dari guru ini. Nah, terus Bu, harapannya untuk SMK Negeri 8 Semarang sekalian untuk podcast kita nih Bu. Nah, harapannya podcast ini menjadi salah satu solusi untuk bisa memberikan hiburan, bisa memberikan edukasi bagi warga SMK 8 Semarang. Harapannya juga setiap siswa itu mampu menggerakkan dirinya sendiri. Belajar itu menjadi gayanya. Kemudian menggerakkan syukur, bisa menggerakkan faktor penggerak untuk keluarganya, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Oke, teman-teman, tadi harapan untuk podcast SMK Negeri 8 Semarang agar bisa menjadi hiburan untuk kita semua selama belajar dari rumah. Langsung aja kita launching podcast Suara 8 kepada Bu Harti, kami persilahkan. Oke, pendengar yang saya cintai, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rabu 5 Agustus 2020 kita launching podcast Suara 8. We can hear your voice. Oke, makasih banyak Bu. Semoga podcast ini berjalan dengan lancar banget ya. Semua programnya juga menarik perhatian banyak orang. Oke, amin. Nah guys, untuk mini quiz tadi, pemenang bakal kita umumin di next episode Suara 8. Tungguin ya. Itu tadi kan kita udah bahas tentang Suara 8 dan peresmiannya juga nih. Nah, buat kalian yang punya saran dan usul tentang gimana episode kita ke depannya, silakan boleh banget kalian untuk komen di medsos kita. Kita bakal tungguin kok, santai aja.
Zi, nggak kerasa kita udah ada di ujung acara nih. Iya ya. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune nih dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Berti. Sama-sama. Aku Irma, Aku Zizi. ketemu lagi di episode selanjutnya. Hanya di Suara 8. We can hear your voice. See you next time guys. Wassalamualaikum.